Lik, ini saya mau laporan bahwa tadi siang tuh saya udah bikin makanan ya. Mirip-mirip kentang Mustafa, tapi bukan kentang Mustafa sebenarnya, cuman mirip karena bahannya bukan menggunakan kentang melainkan menggunakan jamur. Dan apakah Lilike sudah tahu kenyataannya bahwa kenapa kentang yang dimasak menggunakan cabai itu diberi nama kentang Mustafa? Jebule itu ada sejarahnya ya, dengarkan. Sampai video mau kesuwen, kebanyakan bacot, kebanyakan ngoceh. Banyak yang komentar gitu, biarin aja. Itu kejadiannya pas zaman Pak Soekarno, Lik. Jadi di Istana Cipanas itu ya ada Pak Koki, Pak Chef namanya Pak Opo Mustafa. Nah, Pak Opo Mustafa ini senang bikin kentang yang dimasak seperti yang kita kenal sekarang sebagai kentang Mustafa, dan Pak Soekarno itu senang banget dengan masakan kentang itu. Nah, dari itulah ketika Pak Soekarno mungkin request atau gimana ya, saya nggak tahu karena berdasarkan yang saya baca nggak ada keterangannya sih. Cuman Pak Soekarno mengenal kentang itu menjadi kentang Mustafa, kentang Mustafa, kentang Mustafa ya, karena yang masak namanya Pak Mustafa ya, Pak Opo Mustafa. Jadi semenjak itu segala macam kentang yang dimasak yang dicabai-cabain itu ya dikenalnya sebagai kentang Mustafa. Nah, begitu sejarahnya. Kepanjangan jebule. Pembukaannya. Cus. Ini dialik jamurnya. Tadi saya mandan kopro sedikit ya. Sudah beli jamur di tukang sayur. Kayaknya masih sedikit, akhirnya pergi ke pasar beli lagi. Tapi yang di pasar jelek tuh ya, merah-merah. Kalau yang di tukang sayur bagus, dan ini lebih mahal, ini segini 15.000. Bayangkan, di kampung 15.000 dapat 1 kilo. Ini sekarang saya suwir-suwir dulu, Lik. Nyuir-nyuirnya nggak harus kecil-kecil ya, setera saja, yang penting disuwir-suwir. Tapi misalnya nggak mau disuwir-suwir juga boleh. Ini saya buang dulu bongkote. Jamurnya sudah saya suwir semua, Lek. Terus selanjutnya saya akan menambahkan garam. Nah, ini mandan banyak saja nggak apa-apa ya. Ini mirip-mirip kayak kita mau masak pare, Lek. Diberi garam, terus diremes-remes, diremet-remet sampai dia lemes ya. Ini nggak perlu waktu lama, ini belum ada 15 detik sudah melekonyot tuh, sudah mulai mengeluarkan air. Cepet sekali. Jamur relik sudah betul-betul tembel ya, ini nggak sampai 1 menit, cepet banget. Ini kita peres dulunya, Jal. Kelihatan nggak airnya tuh ya, banyak airnya. Setelah diperes begini, ini langsung akan kita cuci saja, Lik. Ini jamur 25.000, dapatnya cuman segini. Ini episode paling mahal kayaknya ya untuk jamur-jamuran yang saya masak, Lik. Nah, pokoknya ini dicuci sampai bersih ya. Cus. Selanjutnya ambil baskom kebanggaan si sapi, Lik. Nah, perlu tepung tapioka juga, ini banyaknya ilmu kira-kira saja. Ini kalau mau dikasih bumbu silahkan masukkan garam, masako, roiko, tambah micin-micinan yang lain juga boleh setelah. Kalau saya nggak akan pakai bumbu apa-apa, Lik, cukup begini saja ya. Kemudian jamurnya kita lebokkan ke dalam baskom. Selajengnya ini kita ulet-ulet ya. Saya menggunakan sumpit. Tepungnya ini gampang banget menempel di jamurnya karena jamurnya basah. Jadi ini nanti Lilike juga bakal bisa membuat ini dengan gampang ya. Itu berapa banyak tepungnya sapi? Ilmu kira-kira saja, Lik. Ini nggak ada ilmu yang pasti kalau resep si sapi ya. Orang bikin bolu pun kadang resepnya ngarang. Nah, ini diulet-ulet. Nah, sekarang tinggal digoreng, Lik, kalau sudah tercampur rata ya antara tepung dengan si jamure. Cus. Minyaknya sudah panas, Lik. Langsung saja ini kita goreng ya. Sapi wajanmu baru itu ya? Baru, Lik, baru pakai ya, udah lama. Ini nih juga merek Casio ini. Ini kiriman dari Belanda, Lik, jauh banget. Wes senengnya gratisan ya sapi. Siapa orangnya yang nggak suka gratisan, Lik? Yang penting saya nggak minta dikirimi, ya udah saya terima. Dan ini kita goreng separuh dulu ya. Ini jangan diuplek-uplek dulu, biarkan si tepungnya aman dan kering baru kita aduk-aduk, Lik, karena kalau sekarang diaduk dia akan lengket-lengket ya.
Sambil menunggu jamurnya matang, sekarang saya akan merajang bawang bombay, bawang putih. Bawang putihnya saya pakai 3 siung, bawang bombaynya cuma separuh, Lik. Ini langsung betik genjus-genjus. Tapi saya nggak ada bawang bombay, silahkan gunakan bawang merah. Saya nggak suka bawang merah, nggak usah pakai ya, cukup bawang putih saja. Saya nggak suka pakai bawang putih, yang nggak usah pakai juga. Buat apa mengko tapi usahakan gunakan bawang putih ya, Lik ya. Kalau sebagian orang memang menyiriki itu menghindari bawang merah, tapi kalau bawang putih kayaknya nggak ada yang menyiriki ya, kayaknya sih. Ini saya rajang saja mandan lembut. Ini nanti akan saya cincang. Aduh, mobil sampah lewat. Ini pintu depan saya buka, mampu banget nongko dia omaejan. Terus kita di sini juga punya daun bawang, Lik. Ini daun bawangnya saya pisah ya, STD. Yang putih akan saya campur dengan bawang bombay, yang hijau nanti dimasukkan terakhir buat taburan saja, buat santik-santikan ya. Udah rampung, Lik, merajangi daun bawangnya. Sekarang kita betul-betul tinggal goreng si jamurnya ya, cus. Ya jalik kayaknya ini udah mandan kering, bisa dipisahkan, tapi ini aduh temel banget ya jamurnya ya. Nggak apa-apa lah, tapi udah bisa kok, ini udah bisa dipisahkan, cuman mandan susah. Tuh udah bisa. Kalau sudah kering, Lik, langsung saja diangkat. Tapi ini punya saya jamurnya belum lepas semua ya, masih mandan gede-gede. Biarlah nanti pas sudah di atas, sudah mandan dingin, saya pisahkan manual saja. Dan sekarang, Lik, saya sedang memisahkan jamure biar nggak terlalu gede-gede ya, tuh. Dan ini masih panas sekali, iyalah panasnya ngalihim gambreng. Toke acara menggoreng si jamurnya udah rampung, Lik. Padahal dalam kenyataannya tuh sebelah sini masih goreng. Minyaknya kayaknya udah panas ini, Lik, jajal. Udahlah, nggak apa-apa ya, walaupun masih hangat-hangat. Saya masukkan saja ini bawang bombay, daun bawang yang bagian putih sama bawang putihnya sekalian saya masukkan semua. Udah, ini langsung diobras-abres sampai si bawang putihnya berwarna sedikit kecoklatan ya, Lik. Bawangnya sudah coklat, Lik, malah ini godongnya sudah ada yang gosong ya. Sekarang saya masukkan saus tomat, mandan banyak saja. Ya. Kemudian saya tambahkan saus sambal, tapi saus sambalnya punya saya sudah entong, Lik. Gimana dong? Paling tinggal seprit, nggak apa-apa, yang penting masih ada. Kalau dikorek bisa saja nih ya. Kalau sudah memasukkan saus-sausan, apinya langsung dikecilkan, Lik, menggunakan api lilin. Pokoknya api yang paling kecil ya. Kalau nggak ada api lilin, gunakan api yang paling kecil saja. Diuplek-uplek. Ini nggak usah ditambahkan garam, nggak usah ditambahkan gula, Lik. Biarkan saja begini, terus saja dimasak sampai nanti si sausnya matang ya. Dan resep ini juga nggak perlu micin-micinan, Lik. Kita cukup mempercayakan pada kelezatan saus-sausannya saja ya. Ya, ini apinya cilik, jadi ini ya mandan lama, nggak apa-apa. Yang penting nanti kalau si sausnya udah matang, kelihatan kolik dia akan lebih encer, terus ada kayak buih-buihnya begitu. Sausnya sudah matang, Lik, tuh sudah mendidih, terus mulai banyak busa-busanya ya. Ini saya nggak menambahkan air, tapi misalnya Lili kayak mau menambahkan sedikit air, sedikit saja, nggak usah terlalu banyak supaya nggak terlalu encer, boleh juga. Terus sekarang saya masukkan jamure, tuh pating plotak ya suaranya tuh. Langsung dicampur. Ini terus kita ublek-ublek sekitar 2-3 menitan lah, sampai sausnya semua terambil oleh jamure. Sausnya sudah terambil semua oleh jamure, Lik. Minyaknya juga sudah mulai keluar yaitu. Sekarang saya matikan apinya. Saya tambahkan ini wijen. Wijennya ditaburkan saja. Terus saya tambahkan daun bawang. Tuh masjid sudah mulai ngaji karena ini hari Jumat, Lik, jam 11 sudah ini. Langsung diublek-ublek sekali lagi. Ini kondisi apinya sudah mati ya. Dah, kalau sudah begini ini udah rampung tuh, Lik, cantik sekali. Liliknya belum pernah kan masak jamur model stres begini. Tapi dijamin, Lik, ini endol tiada tara ya. Semisal
daun bawangnya mau diganti dengan kemangi juga boleh, setelah saja Lik. Ditambahkan daun pandan tadi juga boleh pas menumis bumbune. Dah rampung. Ini panasnya ramum Lik. Tuh ya, keringat semua tapi nggak apa-apa, saya akan ngicipi dulu ini. Ini mirip-mirip kentang Mustafa Lik. Ya ada pedesnya, ada asemnya ya, ada renyah-renyah, enak sekali. Semoga resep ini bisa menjadi alternatif ya Lik ya, karena kan biasanya cuman kalau jamun tuh cuman ditumis, di sop, terus dicampur dengan bumbu-bumbuan gitu kayak disuir-suir ya. Kalau ini beda. Saya yakin belum ada yang model beginian sih, tapi nggak tahu juga. Yang jelas ini mengarang indah. Ini pun anak Indra pamit dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, salam goblok-goblok. Mau mandi panas ya, ampun. Tuh lihat kemeringat, gila nih Bong. Terus